Satu lagi manuver dari Jokowi, presiden 2 periode, yang tidak dapat menghadiri atau tidak menghadiri undangan dari Rektor Universitas Gadjah Mada dalam acara Dies Natalis, Dies Natus atau Hari Jadi Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada untuk ke-74. Ketidakhadiran Jokowi ini menimbulkan pertanyaan dari publik, ya, apa motif, alasan, ya, apakah ini merupakan satu strategi manuver baru dari Jokowi untuk kepentingan 2024, atau kemudian ini merupakan sebuah kekecewaan dari Jokowi terkait dengan status yang disematkan, gelar yang diberikan kepadanya sebagai salah seorang alumnus yang paling memalukan dari Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, bukan partai politik. Ya, teman-teman, ini satu hal yang menarik ya, sebagai seorang alumnus yang diundang oleh alma maternya, ya, dengan undangan, ya, khusus, ini VIP, ya, VIP atau lebih di atas itu, ya, sebagai orang nomor 1 di Republik ini, ya, tentu menyisakan satu pertanyaan, ada apa gerangan sehingga Jokowi melewatkan satu momentum yang paling berharga, saya kira, pasca penetapan dirinya, penyematan tentang gelar sebagai salah satu alumnus yang paling memalukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, paling tidak ketika Jokowi, ya, diundang dan hadir pada Dies Natalis 74 Universitas Gadjah Mada itu, sebenarnya akan mengkanter, ya, membalik semua kondisi. Artinya gelar yang disematkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tersebut terbantahkan. Artinya tidak mungkin lembaga sebesar Universitas Gadjah Mada, seprestisius Gadjah Mada akan kemudian mengundang orang yang dinobatkan sebagai alumnus paling memalukan untuk memberikan kata sambutan. Ya, ini sebenarnya event bagi Jokowi untuk menyucikan atau membersihkan nama baiknya di hadapan publik, ya, karena sekali lagi dengan diundangnya Presiden Jokowi itu berarti terbentahkan bahwa sebenarnya Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada tidak setuju pada argumen Badan Eksekutif Mahasiswa itu, ya, tapi sayangnya Jokowi tidak hadir. Nah, pertanyaannya adalah reasoning, ya, atau alasan apa yang kemudian bisa diajukan oleh Jokowi untuk menjawab tentang alasan itu. Ya, melalui juru bicara istana dikatakan bahwa Jokowi lagi sibuk untuk, ya, atau baru pulang dari menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEC atau Asia Zero Emission Community, ya. Jadi yang dihadirinya di Jepang, ya, dengan berbagai macam agenda-agenda kenegaraan yang lainnya tentunya. Nah, menjadi menarik adalah oke lah bahwa ketika misalkan Presiden tidak bisa hadir secara fisik, Rektor Gadjah Mada atau Gadjah Mada pun meminta beliau untuk membuat sebuah video, ya, video pendek lah, tidak usah terlalu lama, ya, saya kira, ya, 1-2 menit saja menyampaikan, mungkin dari Jepang mengatakan bahwa atau di tempat manapun Jokowi mengatakan, ya, selamat hari jadi Dies Natalis Universitas Gadjah Mada ke-74, semoga Universitas Gadjah Mada menjadi salah satu universitas terbaik di dunia untuk menghasilkan kader-kader yang dapat menjadi pilar-pilar penguat, ya, pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari lokasi ini saya selaku alumnus sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan sekali lagi, ya, selamat Dies Natalis dan bla bla bla. Saya kira itu sesuatu yang tidak terlalu lama, ya. Nah, ini menjadi suatu menarik adalah ketika tidak bisa hadir secara fisik dan juga tidak bisa memberikan kata sambutan melalui video, ya, atau katakanlah rekaman video. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang janggal, ya. Apakah ini Jokowi kecewa atau kemudian sedang memain-mainkan emosi Civitas Akademika atau apapun itu. Publik kemudian bertanya-tanya,
apa motif ya yang bisa diterima oleh publik bahwa memang Jokowi tidak bisa hadir. Paling tidak sebenarnya ada keuntungan-keuntungan politis yang bisa didapatkan oleh Jokowi ketika hadir atau memberikan video itu. Tapi sekali lagi namanya juga Jokowi punya gaya, punya style, punya pendekatan-pendekatan yang tidak mudah ditebak oleh banyak orang ya. Karena itulah Jokowi ya. Kalem, tenang, tetapi kemudian satu kali bertindak ya, dia katakan kalau saya harus menggigit, saya gigit nanti sendiri. Wah, itu sebuah deklarasi yang memang susah untuk ditafsir, ya hermeneutik politiknya juga agak sulit untuk dihadirkan ya. Saya kira apapun sikap Presiden, sikap Jokowi terkait undangan itu tentu kita pandang positif saja, bahwa memang ada pertimbangan-pertimbangan yang kalaupun tidak terlalu banyak kita berpikir aneh-aneh, ya memang Jokowi kelelahan, Jokowi tidak sempat membuat video dan sebagainya. Ya whatever lah, kita akan lihat benang merahnya di kemudian hari dari sikap-sikap Jokowi, apalagi kalau pasca nanti Jokowi tidak lagi memerintah, dan kalau jadi ya Prabowo dan Gibran memerintah, itu akan jauh lebih menarik ulasan-ulasan yang akan kita hadirkan buat teman-teman di ruang publik, bukan partai politik.